Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Jumat 4 November 2022 bertepatan dengan Jumat pertama, kesempatan bagi kita untuk beradorasi kepada Sakrament Maha Kudus dan menghormati hati terkudus Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini juga gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Carolus Borromeus, uskup dan pengaku iman. Lahir tanggal 2 Oktober 1538, anak kedua dari pasangan Ghiberto Borromeo dan Margherita de Medici, masih keponakan dari Paus Pius yang keempat. Ia lahir pada zaman setelah meletusnya reformasi Protestan. Carolus digerakkan Tuhan untuk membantu Paus pamannya dalam usaha menangkal segala sepak terjang para penganut Protestan. Pada usia yang masih muda, umur 22 tahun, ia diangkat menjadi kardinal oleh pamannya, menjabat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Romana. Ia tekun belajar siang dan malam. Setelah kakaknya meninggal, ia kemudian mengikuti retret dan akhirnya memutuskan menjadi seorang imam. Hidupnya sangat sederhana. Sehari-hari ia berdoa berjam-jam dan menjalankan mati raga yang kuat, membagi-bagikan kekayaan kepada orang-orang miskin. Kekayaan dan waktunya disisihkan untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan memberikan beasiswa kepada orang-orang atau anak-anak yang tidak mampu sekolah. Ia termasuk salah seorang pemeran utama dalam Konsili Trente. Bahkan boleh dikatakan keberhasilan Konsili Trente itu merupakan jerih payah dan usahanya. Ia sangat mendesak agar hasil-hasil Konsili Trente dilaksanakan dengan serius. Ia meminta kepada Paus agar dibebaskan dari Kuria Romana untuk dapat membaharui keuskupannya, karena ia diangkat menjadi uskup Milano. Pada waktu itu kehidupan keagamaan sangat parah. Banyak anak-anak tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak bisa membuat tanda salib. Gereja sepi. Bahkan beberapa gereja diubah menjadi toko-toko. Para imam tidak pandai berkhotbah karena tidak terdidik dalam bidang pewartaan iman. Maka ia ingin mengadakan pembaharuan dalam gereja. Ia mula-mula menegaskan agar staf keuskupan menghidupi atau menghayati corak hidup yang lebih sebagai rohaniwan. Berulang kali mengunjungi paroki-paroki, lalu berdiskusi dengan para pastor agar rajin untuk mengajar agama dan berkhotbah. Ia pantang menyerah
dan mendirikan juga sekolah-sekolah minggu, membuka seminari untuk menggembleng para imam. Tahun 1576, ketika Milano terserang wabah sampar yang ganas atau pes, tempat tinggalnya dijadikan tempat untuk menampung orang-orang yang sakit. Ia sendiri melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani pasien. Maka akhirnya ia terkena penyakit itu dan merenggut nyawanya. Saudari-saudaraku terkasih, kita bersyukur atas orang kudus ini yang betul-betul memberikan hidupnya untuk gereja, meskipun harus menyerahkan nyawanya. Bacaan hari ini dari bacaan yang pertama, Santo Paulus masih mengingatkan kepada umat di Filipi bahwa kita semua menantikan Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita ini yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur, yang menghambur-hamburkan uang tuannya dan akan dipecat. Dan ia memutar otak agar nanti setelah dipecat ada orang yang menerimanya. Tindakan bendahara yang memutar otak dan mengurangi pinjaman orang-orang dipuji oleh tuannya. Yesus akhirnya menutup dengan pernyataan, anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bukan kelicikan, bukan sikap menghambur-hamburkan uang tuannya yang dipuji oleh Yesus atau oleh tuannya itu, tetapi usaha yang luar biasa dari sang bendahara untuk menyelamatkan dirinya, agar bila dipecat ia mendapatkan tempat untuk bernaung. Karena ia mengatakan, mencangkul aku tidak mampu, mengemis aku malu. Dalam mengusahakan apa yang nanti akan diterima, yakni kalau dipecat ada orang yang menerimanya, sang bendahara mengusahakan sebegitu hebatnya. Maka kita diajak, kalau anak-anak dunia itu begitu memperjuangkan agar ia diterima oleh orang kalau dipecat, seharusnya kita memperjuangkan kerajaan Allah lebih dari bendahara itu. Dan juga alasannya karena kita menantikan Sang Penyelamat harus dengan usaha yang luar biasa, tidak hanya pasif tetapi aktif, karena Dia akan mengubah tubuh kita yang fana itu menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dengan kata lain, kita diajak untuk mengusahakan sesuatu yang penting dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini adalah hidup
dengan tubuh yang serupa dengan Yesus Kristus harus diperjuangkan dengan luar biasa. Kerajaan Allah harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar kita akhirnya tetap bisa mendapatkan dan masuk dalam kerajaan itu. Bendahara itu dipuji bukan karena kelicikannya, tetapi karena usahanya yang luar biasa untuk menyelamatkan nyawanya, badannya, hidupnya. Maka kita juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa kita dari hukuman kekal, dari api neraka. Pertanyaan yang boleh kita ajukan, sudahkah aku mengusahakan semaksimal mungkin usaha untuk mencapai hidup yang kekal? Ataukah aku masih seenaknya saja di dalam perjuangan hidup ini? Semoga kita belajar dari bendahara yang memperjuangkan keadaannya nanti dengan berbagai usaha. Namun kita tidak hanya mengusahakan kepentingan duniawi, tapi kepentingan surgawi, yakni memperjuangkan agar kita dapat menerima Kristus yang akan mengubah tubuh kita ini yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga kita tidak henti-hentinya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menghendaki agar kami tidak binasa, asalkan kami menantikan dengan penuh kerinduan dan usaha yang pasti kedatangan Kristus Putra-Mu yang akan mengubah tubuh kami yang fana ini menjadi tubuhnya yang serupa dengan Dia. Maka kuatkanlah kami untuk mengusahakan semaksimal mungkin apa yang diperlukan untuk keselamatan kekal. Biarlah akhirnya kami semakin mampu hanya mengusahakan untuk mendapat hidup kekal yang diberikan oleh Putra-Mu yang akan mengubah tubuh kami ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya Bapa, bantulah umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai sehingga bisa lepas. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Dengan usahanya Engkau berhasilkan. Dan ada orang-orang yang sungguh-sungguh peduli kepada sesamanya. Kami masih berdoa untuk Nawat yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan sehingga pulih mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Biarlah ia akhirnya mengalami sukacita yang datang dari-Mu. Bapa, semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, masih tetap saya ingatkan dan saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita sungguh terbebas dari virus corona. Saya masih mengundang untuk terus
ikut ambil bagian dalam pembangunan gedung serbaguna kita dengan cara memperbanyak kolekte pembangunan, kolekte kedua, atau mengambil amplop pembangunan dan diisi dan dikembalikan ke kota itu, atau juga scan barcode atau lewat transfer untuk pembangunan. Semoga dengan usaha kita akhirnya segera terwujud gedung serbaguna kita. Saya masih mengingatkan agar kesempatan sampai hari Sabtu besok digunakan dengan baik untuk memberi masukan atau mengusulkan calon harian sebagai pos-posnya tersendiri untuk memudahkan panitia ad hoc untuk menentukan dan memilih dewan harian kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan Natal dengan baik dan sebentar lagi akan mengadakan bakti sosial. Maka dibuka kesempatan umat untuk membantu samanya dengan mengumpulkan sembako ataupun uang, sehingga semuanya sungguh bisa membantu meringankan orang-orang yang berkekurangan. Juga ada kesempatan nanti untuk saling mengucapkan selamat Natal yang ditayangkan pada televisi. Tak lagi akan diedarkan proposal, panjenengan bisa memilih dan saling mengucapkan selamat Natal. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.